Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait audit informasi untuk tugas dokumen perencanaan dan proses audit. Studi kasus pada PT XYZ, yaitu penyedia layanan pengelolaan dokumen dan tagihan. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Mawati dengan NIM 081811633015. Perkenalkan, saya Tuenti Oktavia dengan NIM 081811633024. Lalu saya RR Dinda Yonita dengan NIM 081811633009. Kemudian saya Arfa Fitologiananda dengan NIM 061. Saya Rianwar P NIM 081811633034. Ya, mungkin langsung dilanjutkan ke yang bagian pertama. Ya, jadi yang pertama ada audit universe. Di dokumen ini itu memaparkan terkait dengan ruang audit yang ruang lingkup yang akan diaudit pada perusahaan, seperti itu. Area audit fungsional dasarnya ada keamanan informasi, kemudian untuk tujuan organisasinya itu untuk memastikan pemilihan pengendalian keamanan yang memadai dan proporsional guna melindungi aset informasi dan memberikan kepercayaan kepada pihak terkait. Untuk proses bisnis utamanya ada banyak sebenarnya, tapi di sini akan dijelaskan hanya 3 saja. Yang pertama itu pihak eksternal dengan tujuan audit TI-nya memelihara keamanan informasi organisasi dan fasilitas pengelolaan informasi yang diakses, diolah, dikomunikasikan kepada atau dikelola oleh pihak eksternal. Resiko TI-nya sendiri ada gangguan pada proses pengiriman informasi dari bank sehingga terjadi penundaan dalam percetakan. Untuk pengendalian mitigasi TI-nya salah satunya itu adalah pengidentifikasian dan pengendalian risiko yang harus dilaksanakan sebelum pemberian akses kepada pihak eksternal. Kemudian bisa dilanjut agak ke bawah, Neta. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap aset dengan tujuan audit TI-nya itu mencapai dan memelihara perlindungan yang sesuai terhadap aset organisasi. Risiko TI-nya sendiri itu ada karyawan tidak dapat menggunakan access point dan tidak dapat mengisi form absen. Pengendalian mitigasi TI-nya itu salah satunya ada semua aset harus diidentifikasi dengan jelas dan inventaris dari aset penting dicatat serta dipelihara. Kemudian yang ketiga ada yang selama bekerja. Tujuannya itu memastikan bahwa semua pegawai, kontraktor, dan pengguna pihak ketiga telah peduli terhadap ancaman dan masalah keamanan informasi, tanggung jawab, dan pertanggunggugatan mereka. Kemudian disediakan perlengkapan yang memadai untuk mendukung kebijakan keamanan organisasi selama bekerja dan untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Risiko TI-nya itu ada penurunan kinerja karyawan sehingga kegiatan operasional menjadi terganggu. Salah satu pengendalian mitigasi risikonya itu ada manajemen, harus mewajibkan pihak terkait untuk menerapkan keamanan menurut kebijakan dan prosedur organisasi yang telah ditetapkan secara bersama. Mungkin bisa dilanjutkan untuk ke dokumen yang kedua. Oke, yang dokumen kedua ini ada IT planning memo. Di sini dituliskan semua data-data tentang kapan dilakukan auditnya dan perusahaan apa yang akan diaudit dan juga tujuannya. Yang pertama ini ada pada bagian atas itu ada PT XYZ. PT ini adalah penyedia layanan pengelolaan dokumen tagihan yang diselenggarakan pada pada bulan Februari tahun 2012 hingga Maret 2012. Nah, ini tujuannya untuk kepada file audit laporan keuangan. Subjeknya perencanaan audit TI. Tujuannya di sini ada 3. Yang pertama untuk mengetahui apakah kepatuhan perusahaan terhadap visi dan misi best service terhadap pelanggan sudah memenuhi aspek keamanan informasi. Kedua, mengetahui apakah kebijakan dalam prosedur yang ada sudah dapat dikatakan best service terhadap aspek keamanan informasi. Ketiga, mengetahui apakah rekomendasi, kebijakan, dan prosedur yang akan dibuat dapat meningkatkan aspek keamanan informasi. Kemudian ini ada IT audit team yang dimanajeri oleh Tuenti Oktavia, seniornya Renata, dan stafnya ada saya sendiri Arfa, kemudian Lutfia dan Hafid. Untuk schedule-nya sendiri di sini hanya ada planning, yaitu dari tanggal 8 Desember 2021 hingga 14 Desember 2021.
IT Risk and Control-nya di sini adalah penilaian risiko dilakukan sesuai dengan standar ISO atau IEC 2701 tahun 2005. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh dokumen Statement of Applicability atau bisa disingkat SOA. Hasil analisis ini mendasari penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur keamanan informasi. Berdasar hasil analisis risiko diberikan rekomendasi kontrol dan proses. Rekomendasi kebijakan dan prosedur disusun sesuai visi misi, tujuan, strategi organisasi, dan kebijakan serta prosedur yang sudah berlaku di PT XYZ dan ISO 27101. Information generated by the organization, yaitu PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan pengelolaan dokumen. Proses bisnis utamanya yaitu pencetakan billing statement atau rekening koran dan penyedia jasa kurir. Dalam menjalankan bisnisnya, PT XYZ bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia atau bank lokal dan bank asing. Salah satunya adalah Bank ABC. Definisi evaluation adalah kebijakan, prosedur, instruksi, dan dokumentasi yang direkomendasikan sesuai dengan hasil audit keamanan informasi berdasarkan standar ISO 2701 tahun 2005. Terdapat 67 kebijakan, prosedur, instruksi, dan dokumentasi. Work of order, pekerjaan orang lain dapat mencakup pekerjaan dari auditor internal, personel perusahaan selain auditor internal, dan pihak ketiga. Bahasa simpel di bawah ini berfokus pada audit internal dan harus disesuaikan jika karya orang lain digunakan. Next. Selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Dokumen selanjutnya adalah Understanding the IT Environment yang berfungsi untuk mengetahui apa saja sumber daya IT yang digunakan di lingkungan sekitar audit dilakukan. Yang pertama ada lingkungan IT-nya, yaitu seputar keamanan informasi PT XYZ. Kemudian untuk poin General Computer Control, bagian Information System Operation, di bagian pencadangan, poin 1 adalah jelaskan proses pencadangan yang ada untuk melindungi informasi aplikasi yang relevan. Nah, proses pencadangan di perusahaan XYZ itu dilakukan pada media yang dapat dipindahkan dan tidak dapat disimpan dalam file server. Kemudian yang kedua adalah dokumentasikan nama alat pencadangan yang digunakan. PT XYZ, alat backup yang digunakan itu masih berupa flash disk atau hard disk. Selanjutnya untuk alat penjadwalan pekerjaan otomatis, pertanyaannya apakah ada alat otomatis yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang dijadwalkan secara teratur terkait aplikasi, database, sistem informasi, seperti antarmuka terjadwal, pembersihan data, dan pembaruan tabel. Jawabannya tidak ada. Selanjutnya adalah poin keamanan fisik. Pertanyaan pertama adalah metode apa yang diterapkan organisasi untuk membatasi akses fisik ke lingkungan IT. Nah, ya dijelaskan belum ada metodenya kecuali sistem password yang memiliki keamanan minimal karena adanya persyaratan sharing antar pegawai. Kemudian penggunanya yang dapat mengakses itu siapa saja, yaitu semua pegawai. Lanjut ke bawah. Untuk poin information security, di poin kebijakan dan prosedur keamanan informasi, pertanyaannya apakah pengguna mengetahui kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang berlaku di organisasi? Jika demikian bagaimana? Jawabannya tidak, terbukti dari masih adanya kebocoran informasi dalam perusahaan. Kedua adalah apakah kebijakan dan prosedur keamanan informasi tertulis secara formal, yaitu tidak. Selanjutnya untuk poin access administration, pertanyaannya apakah kepemilikan data didefinisikan secara eksplisit? Tidak, data yang berada di perusahaan tersedia secara publik untuk semua karyawan. Selanjutnya untuk poin user access review, pertanyaannya apakah tinjauan akses pengguna dilakukan untuk semua aplikasi yang relevan? Karena
perusahaan ini tidak menyebutkan aplikasi apa saja yang digunakan, jawabannya tidak, terbukti dengan masih adanya ancaman penerobosan sistem oleh pihak eksternal dan internal yang tidak berwenang. Untuk teknik dan parameter autentikasi, bagaimana cara pengguna mengautentikasi atau mendapatkan akses ke aplikasi keuangan yang relevan? Jawabannya adalah belum ada prosedur autentikasi untuk pengendalian akses. Password yang digunakan berupa password sharing dan tidak diubah secara berkala, serta mudah ditebak karena konfigurasi sistem masih mengikuti bawaan pabrik. Selanjutnya, untuk access to information, pertanyaannya, apakah organisasi mengizinkan akses eksternal ke atau dari sistem komputernya melalui jaringan eksternal? Jawabannya adalah tidak diberikan akses, tetapi secara kebetulan pihak eksternal dapat masuk. Kemudian pertanyaan poin A, siapa yang memiliki akses tersebut dan apa tujuan dari akses tersebut? Jawabannya adalah pihak eksternal yang dimaksud adalah karyawan yang telah dipindahkan atau diberhentikan. Yang poin B, apa metode yang digunakan untuk membatasi akses tersebut? Metode yang direncanakan adalah menjalankan control termination or change of employment, yaitu melakukan penyesuaian dengan perubahan akses terhadap pegawai yang masa kerjanya sudah berakhir. Apakah organisasi mengirimkan informasi melalui jaringan eksternal seperti internet? Ya, dalam aset disebutkan bahwa terdapat website pemasaran. Untuk yang terakhir adalah di poin informasi lainnya, yaitu perdagangan elektronik dan teknologi baru. Pertanyaannya, apakah teknologi yang muncul seperti komputasi awan diimplementasikan di organisasi? Organisasi belum menggunakan cloud computing. Oke, selanjutnya ada IT Audit Programs for General Control IT Area. Di sini saya akan membacakan beberapa, yaitu yang pertama ada di kontrol objektif itu persyaratan sharing password, pengamanan identitas dan hak akses pengguna yang tidak tepat. Lalu untuk activity-nya user responsibilities, lalu untuk deskripsinya melakukan sosialisasi terhadap pengguna untuk mengikuti pedoman pengamanan yang baik dalam pemilihan dan penggunaan password. Lalu ada informasi cetak maupun non-cetak yang diletakkan atau disimpan di tempat yang tidak tepat. Lalu untuk activity-nya ada media handling. Lalu deskripsinya melindungi penanganan dan penyimpanan informasi dari pengungkapan yang tidak sah atau penyalahgunaan. Lalu untuk ini IT area bagian information security, yang objektif ada serangan virus, worm, dan malware. Lalu activity-nya ada reporting information security event and weakness. Lalu deskripsinya mengurangi dampak akibat serangan virus dengan cara mengimplementasikan dan menyusun laporan kejadian, responden insiden, dan prosedur eskalasi. Lalu yang kedua ada spam pada email. Untuk activity-nya ada exchange of information, lalu deskripsinya untuk melakukan perlindungan informasi yang tepat dalam bentuk pesan elektronik. Lalu yang ketiga ada change control management. Yang pertama ada kinerja karyawan dan kegiatan operasional terganggu, activity-nya during employment, lalu deskripsinya melakukan pendidikan dan pelatihan keamanan informasi untuk semua karyawan. Lalu yang kedua ada hasil rekaman CCTV yang tidak tersimpan, yaitu activity-nya monitoring, lalu deskripsinya kegiatan pengguna dan kejadian keamanan informasi dijaga untuk membantu investigasi di masa yang akan datang. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya, Hafid. IT Risk Assessment yang dilakukan pada PT XYZ itu dilakukan 6 langkah, yaitu langkah pertama sistem characterization, beberapa yaitu seperti aset server, pemilik IT dan non-IT, keuangan developer AFL, alokasinya untuk internal, dan masih banyak. Kemudian langkah berikutnya yaitu threat identification, contohnya seperti serangan virus, worm, dan malware, kodenya T1. Kemudian langkah berikutnya yaitu langkah 3, vulnerability identification, contohnya seperti persyaratan sharing password, pengaman identitas, dan hak akses pengguna yang tidak tepat, kodenya V1. Langkah berikutnya yaitu 4, impact analysis, dibagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Low itu yang seperti dapat menyebabkan dampak, kerusakan, atau kerugian secara terbatas, kecil, atau tidak penting kepada organisasi atau individu pemilik informasi. Untuk yang medium yaitu dapat menyebabkan kerugian operasional, mengganggu kelancaran proses bisnis, atau mengganggu citra reputasi organisasi, atau kerusakan yang bersifat biasa bagi organisasi.
Nilai kerusakan bersifat biasa bagi organisasi. Dampak kejadian akan berpengaruh pada operasional organisasi. Untuk hal itu dapat menyebabkan kerugian operasional cukup besar, terhentinya proses bisnis, atau kerugian menjadi perhatian para pemangku kepentingan atau nilai kerusakan bersifat penting bagi organisasi. Kemudian di bawahnya itu ada tabelnya itu dampak dan probabilitas. Kemudian langkah berikutnya, langkah 5 yaitu risk level determination. Contohnya yaitu seperti server dengan vulnerability V4, V5, dan V8, dan threat T5, T6, dan T7 memiliki nilai inherent risk high dan nilai residual risk medium. Kemudian control recommendation. Yang pertama ada recommended control for vulnerability, persyaratan sharing password, pengamanan identitas, dan hak akses pengguna yang tidak tepat. Dilakukan kontrol user responsibility. Work plan dengan perencanaannya yaitu melakukan sosialisasi terhadap pengguna untuk mengikuti pedoman pengamanan yang baik dalam pemilihan dan penggunaan password. Lanjut. Kemudian yang berikutnya yaitu dari recommended control for threat. Contohnya yang pertama serangan virus, worm, dan malware. Kontrol yang dilakukan yaitu reporting information, security event, and weakness. Dengan perencanaan work plan, mengurangi dampak akibat serangan virus dengan cara mengimplementasikan dan menyusun laporan kejadian, respon, insiden, dan prosedur eskalasi. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ada manajemen letter. Di sini itu ada seperti result dari semua hasil audit yang telah dilakukan. Di sini di bagian awal terdapat nama perusahaan, kemudian nama letternya, dan kemudian tanggal. Terus juga ada tulisan sebagai bagian dari audit keamanan sistem informasi PT XYZ periode Februari 2012 hingga Maret 2012. Kami telah mereview keamanan sistem informasi dan menemukan adanya aset sistem informasi yang dinilai masih rentan dan beresiko akan serangan. Kami akan memberikan rekomendasi kontrol yang dapat dilakukan pada manajemen letter ini. Yang pertama itu ada IT risk. Di sini ada daftar aset yang terancam rentan dan ancamannya serta dengan nilai ancamannya sendiri. Yang pertama ada server. Server itu memiliki nilai risiko yang tinggi. Jadi ini adalah IT risk, jadi kayak aset-aset yang beresiko bagi perusahaan seperti server, kemudian router, DVR, kamera CCTV, access point, firewall, switch, modem, pintu, PC atau laptop, kemudian sistem operasi, email internal, email eksternal, website pemasaran, MRTG, sistem informasi pengelolaan pegawai, sistem ERP, UPS, antivirus, dokumen manajemen, koneksi PT XYZ dengan Bank ABC, koneksi PT XYZ dengan Bank DF, kemudian karyawan. Kemudian rekomendasi yang diberikan adalah menurut ISO 2021 tahun 2005 terdapat 67 kebijakan, prosedur, instruksi, dan dokumentasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kebijakan clear desk dan clear screen. Kemudian kebijakan yang mengatur jaringan dan servis yang didedikasi atas jaringan. Ketiga, kebijakan pengelompokan layanan informasi seperti pemisahan jaringan wireless terhadap jaringan internet dan umum. Prosedur untuk manajemen media yang dapat dipindahkan. Prosedur pemusnahan media yang tidak diperlukan, dan seterusnya. Ini terdapat 67. Yang terakhir adalah itu dokumentasi. Dimulai dari nomor 48 itu sudah ke bawah hingga 67 terdapat dokumentasi yang diperlukan. Kemudian hasil ada daftar pustaka kami, yaitu berdasarkan Engel Petero pada tahun 2019 dengan bukunya berjudul Informasi Teknologi Kontrol dan Audit 5th edition, edisi 5. Kemudian untuk studi kasusnya kita menggunakan Zulfikar Reza pada tahun 2013, audit keamanan informasi studi kasus pada PT XYZ. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.